Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini sejatinya bukan sekadar tentang dunia, melainkan tentang hati yang terus mencari jalan pulang kepada Sang Pencipta. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada satu cahaya yang bisa menuntun jiwa kita menuju ketenangan, yaitu zikir, mengingat Allah dengan sepenuh hati. Setiap lafaz zikir bukan hanya sekadar kata, melainkan kunci yang membuka pintu rahasia terdalam jiwa manusia. Di video ini kita akan menapaki bersama perjalanan spiritual menuju zikir tertinggi, keadaan jiwa saat menyatu dalam nama Allah. Dengarkanlah dengan hati yang lapang dan biarkan setiap kata menyentuh relung jiwamu. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Zikir apa yang paling sering engkau amalkan untuk menenangkan hatimu? Mari kita saling berbagi agar cahaya ini semakin luas menyinari kita semua. Bab 1. Panggilan sunyi dalam zikir. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pernah merasakan hampa dalam hidupnya. Ada saat di mana semua yang kita miliki terasa tidak cukup, semua pencapaian seakan kehilangan makna, dan hati kita tiba-tiba merasa kosong tanpa sebab yang jelas. Kesunyian itu bukanlah kelemahan, melainkan panggilan yang halus dari dalam jiwa. Seperti bisikan lembut yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa dalam hati yang gelisah. Sesungguhnya, itu adalah panggilan Allah yang mengajak hambanya untuk kembali mengingatnya. Sebab hati yang jauh dari zikir akan selalu gelisah, dan hati yang dekat dengan zikir akan menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Bayangkan sejenak ketika malam menjadi begitu sunyi, ketika hiruk-pikuk dunia berhenti, dan hanya ada kita serta kesunyian yang menyelimuti. Di saat itulah Allah mengajarkan kita untuk mendengar suara hati. Suara itu tidak pernah berbohong, ia merindukan asalnya, ia ingin kembali kepada cahaya yang pernah melahirkannya. Inilah awal mula zikir, sebuah panggilan sunyi yang tidak bisa ditolak. Hati yang pernah merasakan getaran ini akan terus merindukan Allah, meskipun ia tersesat jauh ke dalam gemerlap dunia. Seakan-akan ada magnet yang lembut menarik jiwa untuk kembali mendekat pada Sang Pemilik kehidupan. Seringkali kita mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal duniawi. Kita mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar perhatian manusia. Tetapi setelah mendapatkannya, kita masih merasa ada sesuatu yang hilang. Itulah tanda bahwa hati sedang menjerit, meminta zikir, meminta untuk dihubungkan kembali dengan Tuhannya. Tanpa zikir, jiwa menjadi kering, bagaikan tanah gersang yang menunggu hujan. Dan saat kita mulai menyebut nama Allah, seolah setetes air pertama jatuh di tanah kering itu. Hati pun bergetar, air mata mungkin mengalir tanpa sebab, karena kita sadar. Inilah panggilan cinta yang sejati. Saudaraku, panggilan sunyi ini tidak datang kepada sembarang orang. Ia datang kepada hati yang masih diberi rahmat. Maka ketika engkau merasakan hampa, jangan buru-buru menolaknya. Jangan lari darinya. Itu adalah anugerah yang sangat besar, tanda bahwa Allah masih peduli, masih ingin engkau kembali. Dengarkan baik-baik getaran itu, lalu jawablah dengan menyebut namanya. Biarkan lisan berucap, biarkan hati mengikuti, dan biarkan seluruh jiwa hanyut dalam zikir. Sebab zikir bukan sekadar ucapan, tetapi jawaban cinta atas panggilan Allah yang begitu lembut. Dan ketahuilah, siapa yang berani menjawab panggilan sunyi itu, hidupnya akan berubah. Kegelapan akan berganti cahaya, kegelisahan akan berganti ketenangan. Ia akan menemukan bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih berharga selain bersama Allah. Zikir menjadi pintu pertama menuju keadaan jiwa yang damai. Pintu yang mengantarkan kita pada zikir tertinggi, yaitu ketika hati tidak lagi merasa jauh, karena ia sudah menyatu dalam nama Allah. Inilah awal perjalanan, sebuah langkah kecil yang sebenarnya adalah awal dari pulang ke rumah sejati, hadiratnya. Bab 2. Nama Allah dalam nafas. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan bahwa setiap hembusan nafas adalah karunia yang tak ternilai? Kita sering menganggap nafas sebagai sesuatu yang biasa, padahal di dalamnya tersimpan rahasia zikir yang agung. Setiap tarikan nafas adalah kehidupan yang Allah titipkan, dan setiap hembusan nafas adalah pengembalian kepadanya. Jika kita renungkan, sesungguhnya nafas itu sendiri membawa nama Allah.
Saat udara masuk, jiwa seakan berkata, Allah memberi hidup, dan ketika udara keluar, jiwa berbisik, Allah tempat kembali. Inilah zikir yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika lisan terdiam. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa nafasnya sendiri adalah zikir, ia akan berhenti mencari Allah di luar dirinya. Ia akan memahami bahwa Allah lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Kesadaran ini membuat zikir tidak lagi hanya sekadar bacaan, tetapi menjadi denyut kehidupan. Setiap detak jantung, setiap gerak tubuh, bahkan diamnya pikiran, semuanya dipenuhi oleh nama Allah. Inilah yang dimaksud dengan zikir yang menyatu dalam hidup. Zikir yang mengalir bersama darah dan nafas, zikir yang tidak pernah terputus meski kita lupa untuk mengucapkannya. Bayangkan betapa lembutnya kasih sayang Allah. Bahkan ketika kita lalai, tubuh kita tetap berzikir lewat nafas. Tanpa kita sadari, setiap detik kita sedang berhubungan dengannya. Namun orang-orang yang hatinya terjaga akan menyadari hal ini dan menjadikannya sebagai jalan menuju ketenangan. Mereka menarik nafas dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah anugerah dan menghembuskan nafas dengan penuh rasa syukur karena diberi kesempatan hidup. Kesadaran seperti ini mengubah seluruh cara pandang, menjadikan setiap momen adalah kesempatan untuk kembali mengingat Allah. Saudaraku, zikir nafas bukanlah perkara rumit. Ia hanya membutuhkan hati yang hadir. Ketika engkau menarik nafas, hadirkan Allah di dalamnya. Ketika engkau menghembuskan nafas, serahkan kembali semuanya kepadanya. Lama-kelamaan, engkau akan merasakan bahwa tidak ada lagi jarak antara dirimu dengan Tuhannya. Nafasmu adalah zikirmu, zikirmu adalah hidupmu, dan hidupmu adalah ibadah yang terus berlangsung. Inilah rahasia mengapa para arifin berkata, siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Karena di dalam diri ada nafas yang tidak pernah berhenti membawa nama Allah. Dan pada akhirnya saudaraku, orang yang telah menyadari zikir dalam nafasnya tidak lagi mudah gelisah. Hatinya tenang, tubuhnya damai, pikirannya jernih. Sebab ia tahu selama nafas masih berhembus, ia sedang berada dalam pelukan Allah. Ia tidak akan pernah merasa sendirian, karena zikir itu terus hidup di dalam dirinya. Inilah jalan menuju kedalaman zikir tertinggi, sebuah perjalanan batin yang dimulai dari hal paling sederhana, yaitu bernafas. Namun jika disadari dengan penuh keikhlasan, akan mengantarkan jiwa untuk selalu bersama dengan nama Allah. Bab 3. Tenangnya jiwa yang berzikir. Saudaraku, dunia ini tidak pernah berhenti berisik. Ada kegelisahan yang datang dari berita, ada kecemasan dari masalah hidup, ada kegaduhan dari keinginan yang tidak pernah selesai. Namun, di tengah semua itu, zikir adalah oas yang menenangkan jiwa. Hati yang selalu mengingat Allah bagaikan samudera yang luas. Ombak boleh menghantam, badai boleh menerjang, tetapi kedalaman samudera tetap tenang dan sunyi. Inilah rahasia zikir. Ia menjadikan jiwa kokoh meski dunia di sekelilingnya berguncang. Ketika seseorang berzikir dengan sepenuh hati, ia akan merasakan bahwa masalah hidupnya bukan lagi beban yang menghancurkan, tetapi ujian yang menguatkan. Zikir membisikkan ketenangan bahwa semua ini datang dari Allah dan semua ini akan kembali kepadanya. Dengan kesadaran itu, hati tidak lagi panik, tidak lagi resah dan tidak lagi gelap. Justru semakin dekat dengan Allah, semakin tenang pula ia menghadapi dunia. Karena di dalam zikir, jiwa menemukan sandaran yang sejati, sandaran yang tidak mungkin rapuh. Saudaraku, ketenangan yang lahir dari zikir bukan berarti hidup tanpa cobaan. Justru dalam ujianlah zikir menunjukkan kekuatannya. Hati yang berzikir tidak menolak kesedihan, tidak mengingkari rasa sakit, tetapi ia belajar menerima semuanya dengan pasrah. Zikir membuat kita menyadari bahwa di balik setiap kesulitan ada hikmah, di balik setiap air mata ada rahmat, dan di balik setiap ujian ada pelajaran yang mendekatkan kita kepada Allah. Ketenangan inilah yang tidak bisa dibeli dengan harta dan tidak bisa digantikan dengan hiburan dunia. Zikir ibarat pelita yang menerangi jalan ketika gelap. Orang yang berzikir akan berjalan dengan langkah yang mantap karena ia tahu arah hidupnya. Sebaliknya, orang yang lalai akan tersesat dalam kegelapan karena hatinya tidak memiliki cahaya. Maka jangan biarkan hatimu kosong dari zikir, sebab hati yang kosong adalah rumah bagi kegelisahan. Hati yang berzikir adalah rumah bagi ketenangan.
Semakin sering kita mengingat Allah, semakin damai jiwa kita, semakin ringan langkah kita menghadapi dunia. Dan ketahuilah saudaraku, tenangnya jiwa yang berzikir adalah hadiah terbesar dari Allah. Itu bukan sekadar perasaan damai, tetapi tanda bahwa hati sedang berada dalam genggamannya. Jiwa seperti ini tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, karena ia tahu bahwa ketenangan sejati hanya ada dalam nama Allah. Inilah yang dimaksud ketika Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka barang siapa menjadikan zikir sebagai pelindungnya, ia akan selalu menemukan kedamaian, meskipun dunia di sekelilingnya berguncang. Bab 4. Rahasia zikir hati. Saudaraku, tidak semua zikir terdengar oleh telinga. Ada zikir yang hanya terucap di lisan, ada pula zikir yang melampaui kata-kata, yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Zikir hati adalah rahasia terdalam antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia tidak bergantung pada suara, tidak membutuhkan bahasa dan tidak memerlukan bentuk. Zikir hati adalah percakapan sunyi yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Inilah zikir yang paling murni, zikir yang tidak terikat pada waktu, tempat, atau keadaan. Ketika hati berzikir, seluruh jiwa ikut tergetar. Mata bisa menangis tanpa sebab, dada terasa lapang meski beban hidup berat, dan pikiran menjadi jernih meski masalah masih ada. Zikir hati menghadirkan Allah begitu dekat seakan-akan dia berbisik lembut di dalam jiwa. Orang yang merasakannya tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan pengakuan, karena ia tahu Allah sendiri yang menjadi saksi. Inilah kemurnian yang menjadikan zikir hati jauh lebih dalam daripada sekadar lantunan lisan. Saudaraku, zikir hati seringkali dimulai dari keheningan. Saat lidah sudah lelah mengulang, saat suara sudah berhenti, hati tetap melanjutkan dengan getaran yang tidak pernah padam. Seakan-akan di dalam dada ada tali yang terus menghubungkan kita dengan Allah, tidak pernah putus, meski kita sedang diam. Itulah sebabnya orang-orang arif sering berkata, diamnya hati yang berzikir lebih berharga daripada ribuan kata yang diucapkan tanpa kesadaran. Karena di dalam diam itu ada kehadiran Allah yang begitu nyata. Zikir hati juga melahirkan rasa malu di hadapan Allah. Hati yang berzikir akan merasa diperhatikan, merasa diawasi, dan merasa disayangi. Dari situ lahirlah kelembutan, kerendahan hati, dan cinta yang tulus kepadanya. Zikir hati menjadikan seseorang sadar bahwa Allah selalu dekat, selalu hadir, selalu mendengar. Kesadaran ini membuat langkah hidupnya menjadi lebih hati-hati, lebih penuh rasa syukur, dan lebih pasrah dalam menghadapi segala takdir. Dan akhirnya, saudaraku, inilah rahasia zikir tertinggi. Ia tidak selalu terdengar, tetapi seluruh jiwa ikut larut dalam getarannya. Zikir hati adalah cahaya yang tersembunyi, namun cahayanya bisa menerangi seluruh kehidupan. Orang yang telah merasakan zikir hati tidak akan pernah merasa kosong, karena hatinya selalu penuh dengan kehadiran Allah. Maka janganlah engkau remehkan zikir yang sunyi, karena justru di dalam kesunyian itulah Allah seringkali hadir paling dekat. Bab 5. Cahaya dalam nama Allah. Saudaraku, setiap kali nama Allah disebut, ada cahaya yang turun ke dalam hati. Cahaya itu begitu halus, tidak bisa ditangkap oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Ia membersihkan kegelapan yang disebabkan oleh kelalaian, ia menenangkan kegelisahan yang disebabkan oleh nafsu, dan ia menghidupkan kembali hati yang hampir mati. Inilah rahasia zikir. Setiap sebutan terhadap nama Allah bukan hanya bunyi, tetapi pancaran cahaya yang masuk ke dalam diri kita. Orang yang hatinya dipenuhi cahaya zikir akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi tertipu oleh gemerlap yang semu. Ia tidak lagi terikat oleh bayangan yang menipu. Cahaya zikir menyingkapkan hakikat segala sesuatu, hingga seseorang mampu melihat mana yang benar-benar hakiki, dan mana yang hanya sementara. Dengan cahaya itu, dunia tidak lagi menjerat, melainkan menjadi ladang pengabdian. Cahaya zikir mengubah pandangan, sehingga apa yang dulu tampak berat menjadi ringan, dan apa yang dulu tampak menggiurkan, kini terlihat fana. Saudaraku, cahaya dalam nama Allah tidak hanya menerangi hati, tetapi juga memancar keluar dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang hidup dalam zikir akan tampak lebih lembut dalam berbicara,
lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan lebih sabar dalam menanggung cobaan. Orang lain mungkin tidak mengerti sumber ketenangan itu, tetapi sesungguhnya ia berasal dari cahaya yang Allah turunkan melalui zikir. Cahaya itu mengalir dari dalam hati ke dalam akhlak, hingga akhirnya menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitarnya. Cahaya zikir juga menjadi penuntun dalam gelapnya perjalanan hidup. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jalan kehidupan penuh dengan tikungan dan rahasia, tetapi hati yang bercahaya akan selalu menemukan arah. Seperti musafir yang berjalan di malam gelap dengan lampu di tangannya, ia tidak takut tersesat karena cahayanya menuntun setiap langkah. Begitulah hati yang hidup dalam zikir, ia selalu mendapat bimbingan meski di tengah kebingungan dunia. Dan ketahuilah saudaraku, orang yang menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran, sesungguhnya sedang menyalakan cahaya di dalam dirinya. Semakin banyak ia berzikir, semakin teranglah cahaya itu, hingga ia mampu melihat dengan pandangan yang jernih. Inilah sebabnya mengapa zikir disebut sebagai cahaya bagi hati, karena ia bukan hanya menenangkan, tetapi juga menerangi. Barang siapa yang hatinya bercahaya dengan nama Allah, maka ia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, karena seluruh hidupnya telah diterangi oleh cahaya zikir. Bab 6. Hilangnya aku dalam zikir. Saudaraku, zikir yang terus-menerus akan membawa seseorang kepada keadaan yang sangat halus. Sebuah keadaan di mana perasaan aku mulai melebur. Dalam keseharian, kita begitu terikat pada kata aku. Aku yang ingin dihormati, aku yang ingin diakui, aku yang ingin memiliki segalanya. Namun saat zikir meresap ke dalam jiwa, perlahan semua keakuan itu luluh. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segalanya berasal dari Allah, dan kepadanya pula semua akan kembali. Orang yang berzikir dengan sepenuh hati akan mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah pemilik apapun. Harta, jabatan, bahkan tubuh yang ia miliki hanyalah titipan sementara. Ego yang biasanya begitu kuat mulai kehilangan cengkeramannya. Hati yang terus menyebut nama Allah akan merasa kecil, lebur dalam kebesarannya. Dan justru disitulah ia menemukan keindahan yang sejati. Sebab saat keakuan melebur, jiwa menjadi ringan, bebas dari beban, dan dekat dengan Allah tanpa jarak. Saudaraku, hilangnya aku bukan berarti kita kehilangan jati diri. Sebaliknya, justru saat itulah kita menemukan siapa diri kita yang sejati. Kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba, dan menjadi hamba adalah kemuliaan terbesar. Karena ketika keakuan lenyap, yang muncul adalah ketundukan, kerendahan hati, dan kepasrahan total kepada Allah. Inilah keadaan yang membuat zikir terasa semakin dalam, karena tidak ada lagi yang menghalangi antara hati seorang hamba dan Tuhannya. Zikir yang meluruhkan keakuan juga melahirkan kasih sayang yang luas. Orang yang tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri akan lebih mudah mencintai sesama. Ia tidak lagi mengejar pujian, tidak lagi takut pada celaan, karena hatinya hanya ingin Allah. Setiap langkahnya menjadi lebih ikhlas, setiap ucapannya lebih jujur, dan setiap perbuatannya lebih tulus. Hilangnya aku menjadikan hidup lebih sederhana, namun jauh lebih bermakna. Dan pada akhirnya, saudaraku, inilah salah satu puncak zikir tertinggi, ketika seseorang tidak lagi berkata, "Aku yang berzikir," melainkan menyadari bahwa semua itu terjadi karena Allah yang memberi kemampuan untuk berzikir. Ia hanyut dalam samudera kasih sayangnya, lebur dalam kebesarannya, hingga tidak tersisa apapun kecuali kehadiran Allah. Inilah keadaan jiwa yang bebas dari belenggu keakuan, dan inilah pintu menuju persatuan hati dengan nama Allah yang agung. Bab 7. Zikir sebagai jalan pulang. Saudaraku, sejatinya hidup ini hanyalah sebuah perjalanan. Kita semua adalah musafir yang sedang menempuh jalan panjang menuju rumah yang sebenarnya, yaitu kembali kepada Allah. Dunia ini hanyalah persinggahan, sebuah tempat sementara di mana kita diuji dengan suka dan duka. Di tengah perjalanan ini, ada banyak jalan yang menyesatkan, ada banyak persimpangan yang membingungkan. Namun zikir adalah kompas yang selalu mengarahkan kita ke jalan pulang. Siapapun yang menjadikan zikir sebagai penuntunnya, ia tidak akan tersesat
meski dunia menawarkan ribuan arah yang membingungkan. Zikir bukan hanya amalan ibadah yang berdiri sendiri, melainkan peta kehidupan. Dengan zikir, hati selalu ingat arah. Dengan zikir, jiwa selalu tahu tujuan. Saat kita melupakan Allah, hati menjadi kacau, langkah menjadi goyah, dan perjalanan terasa berat. Tetapi ketika nama Allah hadir dalam hati, setiap langkah menjadi lebih ringan. Bahkan di jalan yang terjal sekalipun, zikir membuat jiwa tetap teguh, karena ia tahu bahwa setiap langkah mendekatkannya pada rumah sejati, yaitu hadirat Allah. Saudaraku, banyak orang yang tersesat karena mengira dunia adalah tujuan akhir. Mereka mengejar dunia seakan-akan akan tinggal selamanya di sini. Namun zikir mengingatkan kita bahwa dunia bukanlah rumah, melainkan jalan. Rumah kita yang sejati adalah bersama Allah di akhir perjalanan ini. Setiap kali kita mengucapkan namanya, seakan kita sedang menapaki jalan pulang, selangkah demi selangkah, semakin dekat, semakin terasa hangat. Zikir adalah bekal yang tidak akan habis, sekaligus cahaya yang menerangi jalan di tengah gelapnya kehidupan. Orang yang selalu berzikir tidak akan pernah merasa sendirian. Dalam kesendirian, ia ditemani oleh nama Allah. Dalam keramaian, ia tetap terhubung dengan Tuhannya. Zikir menjadikan hati kuat menghadapi perjalanan, meskipun tubuh terkadang lelah. Sebab yang berjalan bukan hanya kaki, tetapi juga jiwa yang dituntun oleh cahaya zikir. Dan jiwa yang dituntun itu selalu menemukan jalan kembali, meskipun pernah tersesat jauh. Zikir adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, tali yang tidak pernah putus selama hati masih mau mengingat. Dan akhirnya, saudaraku, ingatlah bahwa setiap zikir yang keluar dari hati kita adalah langkah pulang menuju Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin cepat kita sampai. Semakin tulus kita mengingatnya, semakin ringan perjalanan kita. Maka jadikanlah zikir sebagai teman setia dalam perjalanan hidup. Karena dengan zikir, engkau tidak akan tersesat dan engkau tidak akan pernah kehilangan arah. Pada akhirnya, setiap jiwa akan pulang. Dan beruntunglah jiwa yang pulang dengan hati yang selalu berzikir. Bab 8. Keabadian dalam zikir. Saudaraku, semua yang ada di dunia ini akan sirna. Kekayaan akan habis, jabatan akan hilang, tubuh akan rapuh, bahkan ingatan manusia tentang kita pun perlahan akan lenyap. Tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Namun zikir adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang tidak pernah musnah. Allah yang maha kekal. Setiap kali kita berzikir, kita sebenarnya sedang mengikat diri kita dengan keabadian, karena kita terhubung dengan zat yang tidak akan pernah binasa. Zikir menjadikan jiwa kita teguh di tengah kefanaan. Saat dunia runtuh, hati yang berzikir tetap berdiri. Saat segala sesuatu pergi, hati yang berzikir tetap memiliki sandaran. Inilah kekuatan zikir. Ia memberikan rasa aman bukan karena dunia yang kita genggam, tetapi karena Allah yang kita ingat. Jiwa yang berzikir tahu bahwa segala sesuatu hanyalah sementara, sehingga ia tidak larut dalam kehilangan dan tidak pula angkuh dalam keberhasilan. Ia hidup dalam kesadaran bahwa yang abadi hanyalah Allah. Saudaraku, zikir juga membuat kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah persiapan untuk kehidupan yang lebih panjang. Dunia bagaikan setetes air, sementara akhirat bagaikan lautan tanpa batas. Orang yang lalai akan menghabiskan waktunya mengejar setetes air, lalu kehilangan lautan. Tetapi orang yang berzikir, ia menyiapkan perahu jiwanya agar mampu berlayar di samudera abadi. Setiap ucapan nama Allah adalah bekal, setiap ingatan kepadanya adalah dayung yang mengantarkan kita semakin jauh meninggalkan kefanaan menuju keabadian. Zikir juga merupakan warisan para nabi. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, para utusan Allah selalu mengajarkan umatnya untuk mengingat namanya. Warisan itu tidak pernah musnah, meskipun kerajaan berganti, zaman berubah, dan peradaban runtuh. Zikir tetap hidup, terus mengalir di hati orang-orang yang beriman. Inilah tanda bahwa zikir adalah sesuatu yang tidak bisa dibinasakan oleh waktu, karena zikir melekat pada keabadian Allah itu sendiri. Dan pada akhirnya, saudaraku, orang yang hatinya selalu hidup dengan zikir akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Ia tidak takut kehilangan karena ia sudah menggenggam sesuatu yang abadi.
Ia tidak terikat pada dunia karena hatinya sudah terikat dengan Allah. Inilah keindahan zikir. Ia menjadikan kita bagian dari sesuatu yang kekal, meskipun kita hidup di dunia yang fana. Maka jangan lepaskan zikir dari hatimu, karena di sanalah letak keabadian yang sesungguhnya. Bab 9. Buah zikir dalam kehidupan. Saudaraku, zikir bukan hanya sekadar lantunan di bibir, bukan pula sekadar rutinitas ibadah yang dilakukan tanpa rasa. Zikir adalah pohon yang tumbuh di dalam hati. Semakin sering ia disirami dengan ingatan kepada Allah, semakin kokoh akarnya, semakin rindang daunnya, dan semakin manis buahnya. Buah dari pohon zikir itu bukan hanya terasa di akhirat, tetapi juga di kehidupan dunia ini. Siapapun yang hatinya hidup dengan zikir, ia akan merasakan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh harta, dan kedamaian yang tak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan. Buah pertama dari zikir adalah hati yang tenang. Allah sendiri berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dalam hiruk pikuk dunia yang penuh kegelisahan, zikir adalah penawar yang menyejukkan jiwa. Orang yang hatinya berzikir akan menghadapi ujian hidup dengan sabar dan menerima nikmat dengan syukur. Ia tidak terombang-ambing oleh keadaan, karena hatinya sudah berlabuh pada sesuatu yang kokoh, Allah yang Maha Hidup. Buah kedua dari zikir adalah cahaya yang terpancar dalam akhlak. Orang yang banyak berzikir, lisannya akan lembut, pandangannya penuh kasih, dan perbuatannya syarat ketulusan. Zikir meluluhkan kekerasan hati, menyingkirkan sifat sombong, dan menumbuhkan kerendahan hati. Ia lebih mudah memaafkan, lebih mudah menolong, lebih mudah mencintai. Buah zikir bukanlah sekadar kedamaian pribadi, tetapi juga kebaikan yang mengalir kepada orang lain di sekitarnya. Saudaraku, buah zikir yang lain adalah kekuatan jiwa. Dunia ini seringkali menakutkan, penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Tetapi orang yang hatinya hidup dengan zikir akan selalu memiliki keberanian. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu semua hanyalah titipan. Ia tidak gentar menghadapi kematian, karena ia yakin kematian hanyalah pintu menuju Allah. Zikir menjadikan jiwa teguh, tenang, dan tidak mudah goyah oleh apapun yang terjadi. Dan akhirnya, buah terbesar dari zikir adalah kedekatan dengan Allah. Semua ketenangan, semua cahaya, semua kekuatan jiwa hanyalah pantulan dari kedekatan itu. Saat seorang hamba banyak berzikir, ia seakan hidup dalam pelukan Tuhannya, merasa diawasi, dijaga, dan dicintai. Inilah buah yang paling indah, buah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Kedekatan dengan Allah yang Maha Pengasih. Maka rawatlah pohon zikir itu dalam hatimu, agar buahnya terus tumbuh dan mewarnai hidupmu dengan cahaya kasih sayang Allah. Bab 10. Puncak zikir tertinggi. Saudaraku, perjalanan zikir sejatinya adalah perjalanan kembali ke dalam diri, lalu naik menuju Allah. Dari zikir yang masih terucap di bibir, naik ke zikir yang menetap di hati, hingga akhirnya mencapai zikir yang meresap dalam jiwa. Puncak zikir bukanlah banyaknya lafaz yang diulang, melainkan keadaan jiwa yang benar-benar menyatu dengan nama Allah. Pada titik itu, setiap napas adalah zikir, setiap langkah adalah ibadah, dan setiap detak hati adalah pengakuan bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Zikir tertinggi adalah saat seorang hamba tidak lagi merasa sedang berzikir, karena hatinya sudah sepenuhnya hidup dalam ingatan Allah, tanpa terputus, tanpa dibuat-buat. Ia bekerja dengan ingat Allah, ia beristirahat dengan ingat Allah, bahkan dalam diamnya pun hatinya tetap berzikir. Keadaan ini disebut hudur, hadirnya hati bersama Allah di setiap waktu. Inilah maqam yang dicari oleh para pencinta Allah, keadaan di mana jarak antara hamba dan Tuhannya semakin sirna. Saudaraku, zikir tertinggi bukan hanya membawa kedamaian pribadi, tetapi juga memancarkan cahaya bagi sekitar. Orang yang telah sampai pada keadaan ini menjadi rahmat bagi lingkungannya. Kata-katanya menyejukkan, tatapannya menenangkan, bahkan kehadirannya saja sudah menghadirkan rasa damai. Semua itu bukan karena dirinya, tetapi karena cahaya Allah yang memancar melalui dirinya. Ia telah menjadi cermin yang jernih, tempat memantulnya nama Allah yang agung. Namun mencapai puncak zikir bukanlah sesuatu yang datang seketika. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan. Dibutuhkan kerendahan hati untuk terus melangkah,
dan kesungguhan untuk terus mengingat Allah meski hati kadang lalai. Setiap kali terjatuh dalam kelalaian, kembalilah dengan zikir. Setiap kali hati terasa kosong, hidupkan kembali dengan zikir. Seiring waktu, zikir akan menjadi nafas yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan akhirnya saudaraku, puncak zikir tertinggi adalah ketika seorang hamba mampu berkata dalam hatinya, "Aku tidak memiliki apapun kecuali Engkau ya Allah." Pada titik ini, jiwa menjadi bebas, hati menjadi damai, dan hidup menjadi penuh makna. Inilah keadaan jiwa yang menyatu dalam nama Allah, keadaan yang menjadi tujuan tertinggi dari segala perjalanan rohani. Maka, jagalah zikir di hatimu, karena di sanalah letak kebijaksanaan, kekuatan, dan kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah sirna. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perjalanan akan berakhir dan setiap jiwa pasti akan pulang. Zikir adalah bekal terbaik agar hati kita tetap tenang hingga kembali kepadanya. Semoga setiap lafaz zikir yang terucap dari bibir kita menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup dan menjadi penuntun saat kelak kita berdiri di hadapan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ketenangan kepada setiap hati yang mendengarkan ini. Jadikan hidup mereka penuh keberkahan, lapangkan jalan mereka, dan dekatkanlah mereka kepadamu dengan cinta yang tak terputus. Terima kasih telah mendengarkan dengan sepenuh hati. Jangan lupa untuk meninggalkan doa terbaikmu di kolom komentar, agar kita saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.